Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dalam session BDR Belajar dari Rumah. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi sejarah kebudayaan Islam dengan tema Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Namun, sebelum saya memulai pembelajaran hari ini, saya kembali mengingatkan kepada anak-anak semuanya untuk tetap menjaga kesehatan tubuh, kebersihan, dan juga selalu memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tahukah kalian siapakah Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebenarnya? Sedikit riwayat singkat tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dilahirkan pada tanggal 2 November tahun 682. Beliau wafat tanggal 5 Februari tahun 720. Kemudian Umar bin Abdul Aziz berkuasa selama 2-3 tahun antara tahun 717 Masehi sampai 720 Masehi. Ketika itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berusia 34-35 tahun. Kita bisa membayangkan bagaimana seorang yang baru berusia 34-35 tahun sudah bisa memimpin sebuah negara, sebuah kekuasaan Islam besar yang di sana dia mampu menyeimbangkan keadaan kekhalifahan yang sebelumnya tidak stabil menjadi kekhalifahan yang kembali seperti khalifah zaman Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya kita masuk kepada silsilah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini merupakan khalifah generasi yang ke-8. Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan anak dari Abdul Aziz. Abdul Aziz adalah anak dari Marwan, khalifah dinasti Umayyah yang keempat. Kemudian Marwan adalah anak dari Al-Hakam, dan Al-Hakam adalah anak dari Abdul As. Al-Hakam sendiri adalah saudara dari Affan, di mana Affan ini adalah ayahnya Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Dari Al-Hakam, Al-Hakam adalah anak dari Abdul As, dan Abdul As adalah anak dari Umayyah. Umayyah inilah yang namanya diabadikan menjadi nama dari dinasti kuasaan Bani Umayyah. Selanjutnya adalah kisah singkat tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah berkata bahwasanya aku hanya butuh satu orang yang berdiri di depan pintu kekuasaan saya untuk menyambut orang-orang yang tertindas. Beliau tidak membutuhkan banyak pengawal. Beliau hanya membutuhkan beberapa orang karena beliau menginginkan rumahnya atau kerajaannya menjadi tempat melapor secara langsung masyarakat atau umat Islam yang membutuhkan bantuan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menganggap jabatan adalah ujian dari Allah. Mengetahui pertama kali dia dipilih menjadi khalifah, yang dikatakan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zaman pemerintahannya berhasil memulihkan keadaan negaranya dan mengkondisikan negaranya seperti saat 4 khalifah pertama Khulafaur Rasyidin. Kebijaksanaan dan kesederhanaan hidupnya pun tak kalah dengan 4 khalifah yang pertama tersebut. Gajinya selama menjadi khalifah hanya 2 dirham per hari atau setara dengan 60 dirham dalam 1 bulan. Dari halaman Google didapatkan bahwasanya 1 dirham sama dengan 4.480 rupiah. Kemudian, jika gaji Khalifah Umar bin Abdul Aziz 1 hari adalah 2 dirham, maka beliau dalam 1 hari mendapatkan uang sebesar 8.960 rupiah. Kemudian, jika dikalikan selama 1 bulan, maka gaji Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah 268.800 rupiah. Selanjutnya, bagaimana tabi'in ini bisa membawa rakyatnya pada kemakmuran dan bagaimana beliau menyikapi dan melaksanakan jabatan yang diamanahkan kepadanya? Maka mari kita bersama-sama melihat video sebagai berikut ini. Sosok memang fenomenal dan menjadi teladan bagi para pemimpin dunia. Sejarah Islam telah memberikan contoh keteladanan seorang pemimpin besar yang hidup sederhana, bahkan jauh lebih sederhana, memimpin wilayah yang jauh lebih besar. Dialah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang memimpin muslimin yang wilayahnya membentang dari Asia hingga Eropa.
Sebelum dipimpin Umar bin Abdul Aziz, kondisi kekhalifahan Umawi di Damaskus, Suriah lebih mencerminkan kehidupan kerajaan. Banyak kezaliman, kemiskinan dan KKN di kalangan pemerintahan. Kehidupan keluarga khalifah begitu mewah, termasuk Umar bin Abdul Aziz sendiri. Namun semuanya berubah setelah Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah muslimin. Kezaliman hilang, keadilan merata, tidak ada lagi tempat bagi orang yang punya kepentingan pribadi. Kemiskinan tidak lagi bisa ditemui di seluruh wilayah yang dipimpin. Kaum muslimin hidup berkecukupan, nyaman dan aman. Semua itu bisa dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, hanya 2 tahun lebih. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Semua itu berawal dari penunjukan Umar bin Abdul Aziz sebagai Khalifah Umawi pada tahun 99 Hijriah di Syam, tepatnya di Damaskus, Suriah. Saat itu, wasiat mendiang Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dibacakan. Hal antum sami'una muti'una lima amara lahu amirul mu'minin Sulaiman bin Abdul Malik? Na'am. Mahma yakun ismuh? Na'am. Bahwa pengganti khalifah adalah Umar bin Abdul Aziz. Amirul Mu'minin ya Umar bin Abdul Aziz, inni qad wallaytuka al-khilafata min ba'di. Kegembiraan meluap di kalangan muslimin karena Umar bin Abdul Aziz dikenal dekat dengan rakyat. Sebaliknya, Umar bin Abdul Aziz terkejut. Seperti memanggul gunung, ia terkulai lemas. Bukan puji syukur yang diucapkan. Ucapan bela sungkawa. Bagi Umar bin Abdul Aziz, jabatan khalifah adalah musibah dan ujian yang harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. فلا مفر من أن نسمع ونطيع بما قضى به ربك الذي يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء. السمع والطاعة لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. السمع والطاعة، السمع والطاعة. Maka yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz setelah dibaiat menjadi khalifah yang dianggap sebagai musibah dalam hidupnya ini adalah melakukan perubahan besar-besaran secara radikal. Di hari pertama memasuki istana, seluruh aturan istana diubah, penjagaan diperlonggar agar tidak ada batas antara dirinya dengan rakyat. أنا في حاجة لرجل واحد يقف ببابي ليستقبل أهل المظالم. Kemewahan istana pun dipangkas. ما كل هذا كأنه حفل عرس وليس بمجلس رجل مبتلى. أطفئوا هذه الشموع واذهبوا بها إلى بيت المال. Bahkan kursi tahta khalifah yang selama ini menjadi lambang kebesaran khalifah Umawi diserahkan ke kas negara karena bisa membatasi dirinya dengan rakyat. Maka hilang sudah kemewahan istana kekhalifahan Umawi yang demikian masyhur di seantero dunia sejak Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah. Di saat memulai kerjanya sebagai khalifah, perintah pertama yang diturunkan adalah mengganti gubernur-gubernur yang zolim dan menggantinya dengan sosok yang cakap dan soleh. اكتب بعزل ابن أبي مسلم جبار إفريقية الذي أوشك أن يقول أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله وأن يسجن في قيوده في نفس الجب الذي يلقي فيه الضعفاء. Rakyat yang sebelumnya dizolimi pejabat langsung dikembalikan seluruh hak-haknya. ولقد أمرنا بإطلاق سراح جميع السجناء
Orang-orang yang ditahan akibat kezaliman penguasa sebelumnya, ia bebaskan. Ia begitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika masih ada seorang pun yang mendekam di penjara karena kelalaian pemimpinnya, maka sejarah mencatat sejak itu tak ada seorang pun yang ditahan di penjara. Semuanya dibebaskan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. المتهم البريء الذي طال حبسه وعجزنا عن إطلاق سراحه حتى أذن الله له. هل تأمر بشيء يا أمير المؤمنين؟ أصبحت أمير المؤمنين؟ ذهب الظلم وولي العدل. آن للزمان أن يتنفس، آن للزمان أن يتنفس، آن للزمان أن يتنفس. هيا يا شيخنا. Kini saatnya untuk mengubah cara hidup para pejabat. Tidak ada yang hidup mewah dari negara, maka langkah yang harus ia lakukan adalah memulai dari dirinya sendiri. Ia sadar betul, mengubah apapun tidak akan berhasil kecuali dimulai dari dirinya sendiri. Seluruh hartanya, uang, pakaian mewah, dan apapun yang menjadi miliknya dari jatah negara, ia kembalikan pada negara. Sekalipun semua itu ia peroleh secara sah dari gaji dan tunjangannya sebagai pejabat negara sebelum menjadi khalifah, semuanya diserahkan ke Baitul Mal atau perbendaharaan negara. Dari dirinya, ia melangkah ke keluarganya. Seluruh harta benda, pakaian mewah dan perhiasan istrinya diperintahkan untuk diserahkan kepada negara. Sebagai putri dari almarhum Khalifah Abdul Malik, sang istri Fatimah sempat kecewa dengan tindakan suaminya. Namun ketegasan Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat sang istri tidak bisa berbuat apa-apa dan langsung menyerahkan seluruhnya ke perbendaharaan negara. يا أم عبد الملك، قد شغلت عنك وعن الأهل وعن الولد منذ اليوم، وأخشى أن أظلمك بصحبتي. إن شئت لحقت بقصر أبيك وإخوتك، وإن شئت تجملت بالصبر على ما لا يطاق. كيف تقول هذا يا عمر؟ فإن صحبتك أحب إلي من الدنيا وما فيها. وإني أخلع. Lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan perintah yang sama untuk keluarga besarnya. Bukan apa-apa, Khalifah Umar bin Abdul Aziz begitu khawatir segala harta yang dimilikinya kelak akan menjerumuskannya pada derita di akhirat nanti. وإنما اختلف. Apalagi posisinya sebagai pemimpin, ia begitu takut jika saat ia merasakan kenikmatan dunia, di saat yang sama justru ada rakyatnya yang menderita karena kemiskinan. Maka ditanggalkanlah semua harta pribadi dan milik keluarganya. Keteladanan selalu menjadi konsep awal untuk pendidikan generasi atau pendidikan masyarakat. Kalau mau ada perubahan besar yang mau kita lakukan, maka perubahan itu harus dimulai dari diri sang perubah. Dan karenanya Allah murka besar. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah murka besar kalau ada orang-orang yang hanya pandai berteori dan bicara tetapi dia tidak pandai berbuat. Yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala ketika dia memulai perubahan besar di masyarakat itu dengan dirinya dan keluarganya. Perlu catat penting kalimat keluarga. Karena ketika pemimpinnya baik, sang suami jadi pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz, kemudian keluarganya masalah, maka tentu akan menjadi sebuah masalah besar karena akan dicibir masyarakat, akan diabaikan masyarakat dan masyarakat sulit untuk diarahkan atau dididik. Maka keteladanan di dalam Islam dia adalah merupakan konsep awal dan konsep utama untuk sebuah perubahan dan pendidikan. Bahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggalkan istana yang sebelumnya ditempati dan memilih tinggal di tempat sederhana tanpa perabotan kecuali perlengkapan baca tulis. وغدا إن شاء الله ننتقل إلى الدار التي أمرت بإعدادها لإقامتنا، وفيها جهزي لي غرفة ليس فيها من شيء سوى فراش من الحصير للصلاة
ووعاء فيه ماء للوضوء وورق وقلم ودواء. Jika ada temboknya yang berlubang, ia sendiri yang menambalnya dengan lumpur. Menjadi khalifah benar-benar laksana musibah bagi Umar bin Abdul Aziz. اللهم إنك ابتليتني بما لا قوة لي عليه إلا بك. Bahkan ia memerintahkan agar membelikan pakaian kasar dan murah seperti yang biasa dikenakan rakyatnya yang miskin untuk dirinya. فاطمة أرسلي إلى السوق من يشتري لي ثوبا غير هذا. لا يزيد ثمنه عن 6 دراهم. 6 دراهم؟ سيكون من الصوف الخشن أو من الليف. ولو كان من لحاء الشجر أرسلي من يشتريه في الحال لأخرج إلى الناس. Di masa kepemimpinannya, tiada kenikmatan hidup lagi yang bisa ia rasakan. Khalifah Umar makan seadanya dan tidak pernah merasakan kenyang. Di waktu istirahatnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak pernah merasa nyenyak. Ia begitu takut akan azab Allah jika merasa ada rakyat yang mendapat perlakuan tidak adil darinya. Begitulah Khalifah Umar. Siang harinya ia jalani waktu untuk memikirkan rakyatnya, dan malam hari ia habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, belum lama sang Khalifah memimpin, badannya menjadi semakin kurus dan letih terlihat di wajahnya. Dalam kondisi demikian, banyak orang-orang yang sebelumnya dekat dengannya sampai tidak mengenalinya. كنت أدخلوني على أمير المؤمنين فلماذا جئتم بي هنا؟ هنا دار أمير المؤمنين. نعم ماذا؟ داري في مصر كانت أحسن من هذه الدار. Bahkan pembantunya sejak kecil saat datang ke rumah Umar bin Abdul Aziz tak lagi mengenalinya. Karena Umar bin Abdul Aziz sebelumnya terbilang hidup mewah dan selalu berpakaian indah. Ana Umar. عمر؟ لا لست عمر. عمر الذي أعرفه كان جميل الثوب مختالا بنفسه عطرا يستبدل كل يوم ثوبا من الحرير ولا يلبسه بعدها. عمر كان وجهه مثل القمر. Khalifah Umar bin Abdul Aziz selalu memantau pergerakan harta yang didapat oleh negaranya. Saat itu luas wilayah Islam sudah memenuhi Jazirah Arab hingga Asia, Afrika dan Eropa. Bukan negara kecil, Khalifah Umar harus memperhatikan kesejahteraan rakyatnya secara merata. Maka selama Khalifah Umar memimpin, ia begitu jeli memperhatikan arus keuangan kas negara. Tidak boleh harta menumpuk di perbendaharaan negara, karena harus terus mengalir kepada yang berhak. Hingga suatu hari, Khalifah terkejut dan marah melihat perbendaharaan negara dipenuhi harta. Bukankah semestinya dibagikan pada fakir miskin yang membutuhkan? Maka ia perintahkan kepada petugas zakat dan sedekah agar menyalurkan pada yang berhak. Namun jawaban dari petugas kas negara sungguh mengejutkan. Harta negara menumpuk karena setelah para petugas keliling ke penjuru wilayah Islam, tidak ada satupun rakyat membutuhkan sedekah karena sudah hidup berkecukupan. كف الناس عن السؤال. Justru saat itu yang paling berhak mendapatkan santunan adalah Khalifah sendiri karena hidupnya di bawah standar rakyat biasa. Sungguh mengagumkan, Umar bin Abdul Aziz yang selalu ketakutan harus bertanggung jawab terhadap Allah atas hak-hak rakyatnya itu telah membawa kemakmuran wilayah Islam dari Asia hingga Eropa. Alhamdulillah. Siapapun merasakan kenyamanan hidup dalam naungan Islam di Damaskus, Suriah.
Hanya dalam waktu 2 tahun lebih, dengan keadilan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khalifah Umar bin Abdul Aziz membawa kaum muslimin di seluruh wilayah pada kemakmuran dan kenyamanan serta keamanan hidup. Satu kata untuk seorang pemimpin yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang pemimpin yang dijamin mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dan bahkan surga Allah adalah satu kata, imam adil. Ini lawannya adalah apa yang disampaikan Rasul dalam hadis yang sahih, ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa haramallahu 'alal jannah. Tidaklah seorang hamba yang diberikan Allah Subhanahu wa taala amanah kepemimpinan dan ketika dia mati ternyata dia masih menipu rakyatnya, kecuali pasti akan Allah haramkan surga baginya. Ini bertolak belakang, sehingga kalau sudah jadi pemimpin maka hitam putih pilihannya buat dia. Surga sangat dekat atau neraka sangat dekat. Dengan adil maka dia dapatkan surga, dan ketika dia mati dan menipu rakyatnya, maka Allah haramkan baginya surga. Hingga akhirnya pada tahun 101 Hijriah, Umar bin Abdul Aziz wafat akibat racun yang dibubuhkan pada makanannya oleh musuh-musuh Islam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah membuktikan pada dunia bahwa dalam kondisi apapun tidak ada kata mustahil untuk melakukan perubahan dan menegakkan keadilan. Menjadi pemimpin adil memang beresiko, bahkan resiko nyawa, dan itulah yang dialami Umar bin Abdul Aziz. Demikian pula para pendahulunya seperti kakeknya sendiri, Umar bin Khattab. Kisah Umar bin Abdul Aziz benar-benar pelajaran mahal bagi kaum muslimin, bahkan umat manusia. Ketika kepemimpinan diposisikan sebagai musibah dan ujian, maka kepentingan pribadi akan tenggelam bersama ketakutan azab Allah. Yang muncul justru semangat melayani dan menegakkan keadilan. Umar bin Abdul Aziz sadar betul akan petuah Rasulullah SAW dalam riwayat Ahmad dan Bukhari bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab pada yang dipimpin. Rahimahullah Umar bin Abdul Aziz. Video tentang kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, anak-anak bisa mengerjakan tugas yang berada di kolom Edmodo kelas masing-masing. Dari saya akhiri, sampai jumpa di event BDR yang akan datang. Sebelum saya akhiri, saya mengingatkan kembali kepada anak-anak, tetap berdiam di rumah, budayakan hidup sehat, budayakan hidup bersih, dan jangan lupa memakan makanan yang bergizi. Dan yang terakhir, semoga Allah mengakhiri wabah COVID-19 ini, sehingga kita bersama-sama bisa kembali belajar di sekolah dan bertemu dengan teman-teman semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.